tapi sejauh ini Kiroso mendukung ya sikapnya Marcel yang memang dia sebenarnya sih untuk kebaikan ya Ki ya. Saya sih gini Mbak, saya mendukung untuk berjuang dalam kebenaran karena misi saya di YouTube juga seperti itu. Semua konten kreator itu sebatas edukasi dan hiburan. Ya, salah orang itu menanggapi itu serius, itu salah orang ya, salah orang yang melihat. Dalam dakwah Marcel itu ada benarnya. Ada juga tidak benarnya, mungkin menyinggung satu sama lain dalam statement itu, ya, menyamaratakan. Kemudian mungkin ada sebagian orang mengatakan paling benar, seolah paling benar, seperti bahasan masalah jin. Orang semua itu nggak bisa ngelihat jin, ya benar. Tapi di sini ada tanda kutip, jin yang bagaimana yang bisa dilihat, jin yang sudah menyerupai seperti genderuwo atau makhluk astral lainnya, bukan wujud jin yang asli. Ini menjadi polemik, menjadi viral. Nah, ini yang kurang berkenan, saya pun kurang pas di situ. Tapi nggak apa-apa, whatever lah bagi saya. Mungkin hanya kesalahpahaman di situ. Oke. Ki, benar nggak sih Ki katanya praktek perdukunan or pawang hujan ini penuh dengan trik dan kebohongan? Sebenarnya gini, kalau trik itu memang banyak. Memang saya tahu sendiri, bahkan saya itu nggak terlalu banyak tahu trik dukun. Saya pernah malah minta ajarin sama Marcel ya tentang teknik santet yang sebenarnya bukan santet. Saya malah pernah minta ajarin. Dan memang banyak yang luruskan Marcel itu yang pakai trik, tapi ada yang nggak pakai trik, nggak semuanya Mbak, nggak semuanya itu, ini untuk masyarakat Indonesia, nggak semuanya itu pakai trik, tapi di tahun-tahun ini itu banyak yang memanfaatkan dengan metode trik sulap yang diketahui Marcel, sehingga sah saja Marcel bongkar. Ini sebenarnya bukan kesaktian loh, ya, apalagi di konten YouTube ini mau lakukan seolah-olah dia paling sakti, sebenarnya enggak juga. Dan saya sudah pernah menyindir orang-orang yang mengeluarkan paku dalam perutnya dengan media kelapa. Sudah lama sudah saya sindir, cuman belum viral aja. Saya udah pernah di konten YouTube saya. Nah, itu sebenarnya benar, ya. Tapi nggak semuanya, semua paranormal dukun itu menggunakan trik. Dukun itu media seperti ini, ya. Dukun untuk melahirkan, dukun bayi, ya ada. Triknya di mana? Ya kan, ada teknik itu namanya, bukan trik tapi teknik, ya. Ada dukun kalau pawang hujan mungkin dia dengan doa, dan ada teorinya, ada tekniknya. Jadi ada tetesan air hujan itu, ini ada pelajarannya sebenarnya. Tetesan air hujan itu menandakan, oh ini cepat berhenti nih hujan. Nah, berapa menit hujan itu ada teorinya. Kalau dibilang trik, ya saya sih kurang sependapat. Ada tekniknya, ada teorinya. Kalau trik itu sama menyamaratakan dengan sulap, ya, sulap ada. Betul. Ya, mungkin masalah istilah aja lah ini, masalah istilah aja lah. Setuju Ki. Ya. Oke. Ki, kalau tadi kayak Rara pawang hujan dia terkena imbasnya, lalu ada juga persatuan dukun-dukun yang melalui salah satu lawyer juga mensomasi. Nah, kalau Ki Sambung Roso sendiri kan tadi kayaknya lebih wise ya. Nih saya mau bertanya, kalau Ki Roso sendiri kena imbas nggak sih akibat ulah dari Marcel sendiri ini untuk kehidupan dan mungkin produktivitas dari Ki Roso nih? Kalau saya ya jujur ya, kalau saya sangat kena imbas, tapi dalam komentar di YouTube dan TikTok saya. Selebihnya itu orang yang mau berobat, ya, kalau saya kan free setiap minggu, tetap ada yang datang, karena saya hanya sebagai profesi paranormal ini sebenarnya bukan banyak. Saya lebih mengobservasi mereka yang saya membantu doa. Jadi kalau dalam kehidupan saya untuk secara finansial nggak sama sekali, malah banyak sebenarnya. Jangan salah, dengan dikatakan dukun dan paranormal di media malah viral dukun dan paranormal. Gimana? Malah banyak, malah mereka yang membutuhkan. Jangan salah, dan itu sebenarnya edukasinya juga kurang tepat. Justru ngajarin orang untuk berbuat seperti itu. Ini ya, di garis bawah, hati-hati. Dan mengajarkan orang apa-apa diajarkan, dibongkar di media. Orang yang nggak tahu, jadi dilakukan. Itu yang berbahaya. Makanya saya berharap nanti Marcel hati-hati untuk membongkar. Takutnya malah menjadi pelajaran buat mereka yang nggak tahu, jadi penipuan baru, modus baru. Itu yang saya khawatirkan. Jadi bumerang gitu ya, Saya hanya berimbas pada komentar-komentar saya ketika saya terapi nih di TikTok, ya, yang ikut 100-200 orang, masuk semua
moral juga. Nah ini bahasa di situ. Kalau masalah finance enggak sih, saya santai-santai aja, dan bagi saya rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Tapi kok yang lainnya kebakaran jenggot, tapi kok Kiroso masih bisa ya bersikap kayak ya udahlah, melihatnya dari sisi yang lebih bijak lah. Mungkin tadi Ki bilang salah paham atau salah persepsi. Gimana? Kenapa itu Ki? Ya gini, mereka yang kebakaran jenggot itu sebenarnya, nah ini media mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Masalahnya itu karena statement tadi, kita nggak bisa nerima kalau dibilang Ki Sambung Roso ini penipu. Nah nipunya di mana? Nah itu paranormal itu cabul. Nah paranormal semua diratakan seperti itu, padahal enggak. Ada teman-teman seperti katakanlah Rara dan sebagainya, apa dia cabul dan nipu juga? Dia paranormal loh. Apakah dia pernah seperti itu? Nah, jangan salahkan paranormal dan dukun di sini. Bukan paranormal dan dukun aja bisa nipu dan cabul kok. Nah statement itu yang membuat teman-teman praktisi perdukunan di luar sana jadi geram dan menggugat dan melaporkan itu, karena itu sebuah profesi. Kalau di Indonesia katanya jadi sudah profesi ya profesi, bahwa paranormal di KTP sudah bisa katanya. Saya sendiri nggak tahu karena KTP saya bukan paranormal, dukun. saya ini pria normal, bukan paranormal. Saya sering bilang di YouTube saya, dan di situ sebatas konten seperti itu ada, realnya ada, tapi bukan ditayangkan di YouTube ada, dan di luar sana nggak ada yang real, nggak ada, semua settingan, semua hiburan. Ini siapa Ujang Bustomi, Ustadz Ujang dan sebagainya, itu semua hanya sebatas hiburan. Kalau ada yang bilang real, saya pun berani di depan Marcel, saya aja yang buktiin. Itu termasuk Gus Samsudin juga, saya dulu itu sudah ngelihat, tapi saya bilang saya juga dapat imbasnya gara-gara Gus Samsudin. Tolong Gus Samsudin ditawur sama dukun ini dan sebagainya. Saya bilang itu kan settingan real, ngapain semua baper? Jadilah netizen penonton yang cerdas. Nah, itu saya juga sama dibully. Bongkar masalah Ustadz Ujang, saya pernah dibully juga. Sebelum Marcel saya udah bongkar, saya bilang Ustadz Ujang settingan, dibully saya, tapi nggak viral seperti Marcel. Itu. Oke. Tanggapan Ki gimana pesulap merah akhirnya dilaporkan polisi, ada disomasi juga, melihatnya gimana sih Ki? Dan pengennya seperti apa sih kalau Ki Roso bisa menyampaikan gitu buat teman-teman yang satu profesi ya, sepraktisi, apa yang mau disampaikan? Melihatnya dulu ini dilaporin ke polisi gimana Ki? Siap. Jadi saya tidak ke kanan dan ke kiri lah. Kalau ada yang beranggapan saya ke kanan kiri, saya mohon maaf. Ini kalau saya pribadi, ya Indonesia ini jauh lebih baik berdamai. Ya tentang masalah pemahaman. Yang nggak paham harus diberikan pemahaman. Jangan sepotong-sepotong di media. Akhirnya banyak ujaran kebencian. Larinya nanti jadi ujaran kebencian kan. Paranormal dibenci dan sebagainya. Paranormal yang gimana dulu? Diharamkan agama. Praktisi kan saya pernah dengar tuh. Ritual paranormal diharamkan agama. Yang diharamkan ya gimana dulu? Nah, saya ngajarin orang untuk sholat tobat. Bahkan ada non-muslim masuk Islam gara-gara dengerin saya sholawat kok. Berarti saya paranormal yang diharamkan agama? Kan enggak juga. Nah di sini loh maksud saya itu, ya mungkin ya kalau bisa teman-teman praktisi paranormal itu bisa bertemu duduk bersama dengan Marcel. Marcel pun juga mau. Saya katanya ada mungkin Marcel karena nggak mau atau karena sibuk sehingga ini berkepanjangan. Sederhana sebenarnya, duduk bersama dijelaskan. Dan kita ini di komunitas organisasi paranormal itu saya pernah dengar ya, ada satgas sendiri untuk mencari orang-orang yang nipu seperti itu. Jangan salah, sudah ada. Jadi Marcel itu mungkin belum paham hal itu. Nah di situ sudah ada sebenarnya untuk mencari orang-orang yang oknum-oknum dukun abal-abal. Kita juga nggak tahu Samsudin sejauh itu, kita juga nggak tahu. Cuman yang saya sorot itu adalah praktek trik sulapnya itu menggunakan sulap-sulap yang dijelaskan Marcel itu aja. Kalau masalah pengobatannya saya nggak tahu ya. Mungkin dia menggunakan trik dan sebagainya seperti yang viral ya, itu saya nggak tahu. Yang jelas saran saya untuk teman-teman spiritualis ya jauh lebih baik jujur ya, jujur aja kalau itu trik udah, atau ya membantu kalau nggak bisa bantu lewat media apa mungkin seperti pijat dan sebagainya, cukup doakan juga bisa. Jadi satu lebih baik, artinya jangan menjatuhkan satu sama yang lain. Jadi
muncul yang namanya ujaran kebencian. Itu yang saya khawatirkan, dan saya nggak berpengaruh. Saya whatever aja lah, mau dihujat dan sebagainya, bagi saya harus penghujatan setiap hari saya pun, tapi saya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman praktisi ini, yang penting terus berbuat baik, terus kepingin berbuat baik, udah, karena kebaikan akan memunculkan vibrasi baik dalam hidup. Itu saja kalau saya.